Amin. Sama-sama bilang sama saya, aku percaya Tuhan pulihkan hidupku. Ayo di rumah kita masing-masing, sama-sama bilang sama saya, aku percaya Tuhan pulihkan hidupku. Amin. Langkah iman inilah saudara yang dikasih dalam Tuhan yang kita mau lakukan. Bahwa apapun yang kita hadapi, ingat ada masa expirednya, iya kan? Ada masa habisnya. Tidak selamanya masalah itu ada dalam hidup saudara dan saya. Tapi ada waktunya di mana Tuhan bukakan jalan atas hidup kita. Ada waktunya di mana Tuhan berikan kita kekuatan. Ada waktunya di mana Tuhan berikan kita kesanggupan untuk menghadapi setiap tantangan. Sama-sama sekali lagi bilang sama saya, aku percaya Tuhan pulihkan hidupku. Tuhan pulihkan rumah tanggamu dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan ekonomimu dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan kesehatanmu di dalam nama Yesus terjadi. Haleluya. Dasarnya jelas saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena Yesus Kristus Tuhan kita tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Dia tetap Allah. Dia selama-lamanya pembuat mujizat. Dan Dia itulah yang akan mengerjakan mujizat dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Ketik di kolom komentar, saya percaya mujizat terjadi dalam kehidupan saya. Ayo. Apapun yang kau sedang gumuli hari-hari ini, ketik di kolom komentar, aku percaya mujizat masih ada dalam hidupku. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, ambil Alkitab kita sama-sama. Pagi hari ini kita sudah ada di dalam kitab Bilangan pasal 11. Ayat 10 sampai dengan ayat 11 dan 10 sampai dengan ayat 15 maksud saya, ya. Kita lihat sama-sama. Ayat 10 sampai dengan ayat 15. Bilangan pasal 11 ayat 10 sampai dengan ayat 15. Perhatikan firman Tuhan ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, maka bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Perhatikan apa yang kita katakan selanjutnya. Maka hal itu dipandang jahat oleh Musa. Saudara, sebelum saya lanjutkan, jadi ketika bangsa Israel mengalami tekanan, maka mereka menangis di hadapan Musa, mau mengeluh kesahkan. Dan karena Tuhan gak suka orang-orang yang mengeluh, orang-orang komplain, maka murka Tuhan ada bagi mereka. Dan apa yang terjadi? Menurut pandangannya Musa, itu jahat di matanya. Ada banyak dari kita, ketika kita diperhadapkan dengan peristiwa, dengan sebuah keadaan, dengan sebuah kenyataan hidup, kita berpikir begini, kok Tuhan tega ya? Kok Tuhan jahat ya? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, seringkali kita sama seperti Musa. Kita bilang, kok bisa sih Tuhan jahat? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mesti ingat siapa diri kita. Bisakah kita menuding Tuhan seperti itu? Siapa diri kita? Tapi pada kenyataannya hal itulah yang sering terjadi. Kita seringkali mulai berpikir, kok bisa-bisanya sih Tuhan buat seperti ini dalam hidup saya. Bahkan seringkali kita mulai menghakimi ketika kita ngelihat seseorang ada dalam kesusahan. Kita ngeliat orang itu baik, kita ngeliat orang itu sering ibadah. Lalu kita mulai berkata, kok bisa ya orang sebaik dia? Kok bisa ya orang seperti dia? Itu Tuhan izinkan hal ini. Jahat banget ya Tuhan ya. Saudara, permainan licik iblis ini seringkali mengganggu pikiran orang percaya. Sehingga akhirnya membuat setiap kita mulai berpikir, kok tega-teganya Tuhan seperti itu. Mana katanya Tuhan yang baik, mana katanya Tuhan yang penuh kasih. Tetapi kenapa hal ini menimpa itu, menimpa ini, menimpa itu, menimpa ini. Sekarang dikasih dalam Tuhan. Itulah yang sering terjadi hari-hari. Dan itu yang mesti kita waspadai, saudara yang dikasih dalam Tuhan ya. Kita lihat selanjutnya terlebih dahulu. Ayat yang ke-11, perhatikan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan. Jadi ketika hal itu dipandang jahat oleh Musa, maka Musa ngomong sama Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu?
sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya, sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku? Anak yang menyusu berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari mana aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Jadi rupa-rupanya bangsa Israel, seperti yang kemarin sudah kita bagikan sama-sama, belajar sama-sama, bahwa mereka bosan makan mana terus. Padahal dalam hal itu Tuhan sedang membentuk karakter mereka, merendahkan hati mereka. Kita sudah belajar kemarin. Untuk membentuk karakter mereka, maka Tuhan proses 40 tahun mereka harus makan mana. Sehingga mereka mulai menangis di hadapan Musa. Musa, kami mau makan daging. Tuhan marah sama bangsa Israel, tapi di pandangan Musa, Tuhan jahat. Sehingga ketika Musa melihat keadaan itu, Musa bilang, Tuhan, siapa ini aku? Kok aku yang dibebankan seperti ini? Siapa aku? Apakah aku yang melahirkan mereka? Akhirnya Musa yang terjebak untuk komplain dengan Tuhan. Ayat 13, ayat 14. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian padaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang seringkali terjadi dalam hidup orang percaya. Kita ngelihat satu keadaan menimpa kehidupan kita, atau mungkin menimpa kehidupan orang lain. Kita mulai berkata, kok bisa ya Tuhan, dalam kesetiaan saya mengiring Tuhan, dalam saya beribadah kepada Tuhan, tetapi Tuhan mengizinkan hal ini menimpa hidup saya. Kok jahat banget Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, pantaskah kita marah sama Tuhan? Biarlah ini menjadi pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Pantaskah tanah liat marah kepada penjunan? Pantaskah? Mengerikan saudara dikasih dalam Tuhan. Memang keadaan yang sering kali kita hadapi, keadaan yang sering kali kita terima tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Kita mulai berkata, Tuhan, aku udah gak kuat. Aku udah gak sanggup ngadepin keluargaku. Aku udah gak sanggup ngadepin suamiku, ngadepin istriku, ngadepin anak-anakku. Aku udah gak kuat ngadepin penyakitku yang belum kunjung sembuh. Mana katanya Tuhan setia, mana katanya Tuhan baik? Sorry saudara, kalau kita mau jujur, seringkali ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita mulai komplain, bahkan tidak sedikit kita mulai marah sama Tuhan. Pertanyaan besar ini harus kita ingat. Pantaskah kita marah sama Tuhan? Siapa kita? Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya harus sadar diri. Sama-sama bilang sama saya harus sadar diri. Saudaraku, ketidakmengertian kita, kuncinya kan cuma satu, karena tidak mengerti. Iya kan, kuncinya kan cuma itu. Karena tidak mengerti, karena tidak tahu, makanya kita marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih kok hal ini terjadi menimpa hidup saya? Tuhan, kenapa sih kok Tuhan bisanya Tuhan izinkan hal ini? Tujuannya cuma satu, karena kita nggak ngerti. Karena kita nggak ngerti, kita nggak tahu, Tuhan, kenapa hal ini menimpa hidup saya? Kalau kita nggak ngerti, jangan sok tahu. Kan begitu. Kalau kita nggak ngerti suatu masalah, jangan sok tahu. Itu sebabnya kalau nggak ngerti, ya belajar dari pengalaman. Kalau kita nggak ngerti, ya berdiam diri. Tuhan, apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidup saya? Tanya justru sama Tuhan. Jadi kalau kita belum mengerti satu hal yang terjadi dalam hidup kita, jangan marah sama Tuhan, saudaraku. Kita ini siapa? Kita komplain sama Tuhan. Tuhan, kau kenapa buat seperti ini? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup saya? Itu yang seringkali menimpa kehidupan kita orang percaya. Sehingga ujung-ujungnya kita terjebak dalam suatu keadaan, yaitu bersungut-sungut, yaitu mengeluh. Padahal kita gak ngerti, cuman gak ngerti aja. Kenapa sih Tuhan izinkan hal ini? Kenapa sih Tuhan bawa saya seperti ini? Kenapa sih Tuhan perhadapkan saya dengan satu keadaan di mana saya nggak bisa lagi buat apa-apa? Ini yang Musa hadapi. Alkitab mencatat hal itu dipandang jahat oleh Musa. Pantaskah kita marah sama Tuhan?
Ada satu kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 13 dan 14. Yesaya 40 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan bilang begini, saudara. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan dan memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Saya ulangi sekali lagi ayat 13. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Siapa? Apakah ada yang lebih bijaksana daripada roh Tuhan? Sehingga dia memberikan petunjuk, sehingga dia menanyakan segala sesuatu dan merasa diri yang paling benar. Gak ada. Bahkan di ayat yang ke-14 firman Tuhan bilang, kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian, dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan, atau siapa yang mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Gak ada. Jadi kalau kita marah sama Tuhan, marahnya kenapa? Biasanya kan kalau kita marah sama Tuhan karena kita mengalami sesuatu yang sebenarnya gak layak kalau kita pikir untuk kita terima. Kita seorang yang baik, kita seorang yang setia, kita seorang yang rajin beribadah, tiba-tiba ditimpakan kepada kita suatu hal yang kita gak mau. Dan ini merugikan kita. Itu kan berarti sesuatu yang kita tidak mengerti. Tuhan, why? Tuhan, kenapa? Dan ini yang sering kali terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Ada banyak ketidakmengertian yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita mulai bertanya-tanya, Tuhan, kenapa sih hal ini terjadi menimpa hidup saya? Kok Tuhan izinkan hal ini menimpa hidup saya? Kalau tidak ada yang bisa memberikan pengertian sama Tuhan, berarti itu adalah yang terbaik buat kita, yang memang Tuhan izinkan. Hanya saja sekarang kita belum mengerti, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan hal ini menimpa hidup saya. Ada satu perkataan Tuhan Yesus yang sering kali saya ingat, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Perkataan ini disampaikan kepada Tuhan Yesus untuk Petrus, saudara. Ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya sampai kepada kaki Petrus. Petrus bilang sama Yesus, Guru, apa yang kau lakukan? Kenapa engkau melakukan hal ini? Yesus bilang sama Petrus, Petrus, sekarang kau belum mengetahuinya, tapi kelak engkau akan mengertinya. Apa yang Tuhan buat hari ini mungkin kita belum tahu. Kenapa? Apa yang Tuhan kerjakan hari ini mungkin kita belum mengerti. Kenapa Tuhan buat? Kenapa Tuhan izinkan? Tapi engkau akan mengertinya kelak. Ketika engkau mengerti, engkau akan terkagum-kagum bahwa Tuhan campur tangan dalam seluruh aspek kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Kuncinya satu, kalau belum mengerti, jangan so tahu. Kalau belum mengerti, berdiam diri di hadapan Tuhan. Kalau belum mengerti, jangan marah, tapi berdiam diri di hadapan Tuhan. Maka hikmat Tuhan akan turun dalam hidupmu, akan mencelikkan segala sesuatu yang tidak engkau mengerti. Sama seperti apa yang firman Tuhan katakan dalam kitab Ibrani, iman membuat saudara dan saya mengerti. Kalau iman membuat kita mengerti akan segala perkara-perkara rohani, maka tetaplah beriman. Engkau akan melihat bahwa di balik setiap keadaan yang menurut kita itu susah, itu sulit, itu gak nyaman, ada suatu keadaan yang Tuhan akan buat untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Kuncinya satu, kalau belum mengerti jangan so tahu. Kalau belum mengerti, berdiam diri di hadapan Tuhan dan nantikanlah Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan. Kami diingatkan bahwa segala sesuatu ada pembentukan Tuhan, ada jalan-jalan Tuhan, ada rencana Tuhan yang membawa kami masuk dalam seluruh ketetapan Tuhan yang mungkin kami belum mengerti sampai hari ini. Mungkin kami seorang istri, mungkin kami seorang suami, mungkin kami seorang orang tua, kami adalah anak-anak, orang-orang muda yang kami belum mengerti Tuhan kenapa ada masalah dalam hidup kami, ada hal-hal yang kami tidak menginginkan terjadi namun menimpa kehidupan kami. Dan seringkali ini merupakan sebuah pertanyaan besar dalam hidup kami, ya Bapa.
Tapi hari ini kami diingatkan, kalau kami belum mengerti dengan segala sesuatu yang Tuhan buat dalam hidup kami gak boleh marah dengan Tuhan. Kalau kami belum mengerti, kami belum memahami segala keadaan yang menimpa hidup kami gak boleh komplain. Bagian kami adalah tetap berdiam diri. Bagian kami adalah tetap menantikan Tuhan. Bagian kami adalah tetap percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Berserah dan berdiam diri. Biarlah itu yang kami lakukan. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan Yesus. Kami diingatkan, kami disadarkan. Siapa diri kami? Apakah pantas kami marah sama Tuhan dengan keadaan yang terjadi? Apakah pantas kami komplain dengan Tuhan dengan setiap keadaan yang terjadi? Karena ternyata kami pahami semua yang terjadi adalah untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Hanya kami belum mengerti kenapa hal ini menimpa hidup kami. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan di rumah mereka masing-masing. Pagi hari ini, siapapun mereka, kalau hari-hari ini mereka sedang ada dalam kebingungan, kebimbangan, kekalutan, dalam ketidakmengertian apa yang sedang terjadi hari ini, hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus. Biarlah hati mereka tenang, hati mereka damai, hati mereka tentram di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan tolong. Sehingga hari-hari ini ya Tuhan, ketika kami tidak mengerti, ada satu keadaan, ada satu peristiwa yang menimpa hidup kami, yang kami belum pahami kenapa hal ini terjadi, kami mau tetap melekat kepada Tuhan Yesus. Kami mau tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Kami mau tetap bergantung kepada Tuhan Yesus. Karena kami tahu dari Tuhan saja hikmat itu untuk kami menjalani hari-hari hidup kami. Hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Makasih Bapa, materaikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing ya Roh Kudus. Sehingga kalau ketika kami akan menghadapi hal-hal seperti ini, kami tahu langkah-langkah apa yang harus kami ambil. Hamba juga berdoa jika ada di antara mereka yang bergabung dalam doa pagi ini, mereka belum mengenal Yesus, mereka belum percaya Yesus. Namun ketika mereka datang kepada Tuhan, mendengarkan firman-Mu, mengikuti pujian penyembahan, bahkan berdoa saat ini, mereka mulai merasakan damai di hati mereka. Mereka mulai merasakan ketenangan di jiwa mereka, bahkan mengalir kuasa-Mu bagi mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Siapapun mereka yang mengikuti doa pagi hari ini, mungkin belum percaya Yesus, Tuhan jamah di rumah mereka masing-masing. Tuhan beri ketenangan, Tuhan beri kedamaian. Hamba berdoa melepaskan roh pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Di dalam nama Yesus. Kalau di antara mereka ada yang sakit, biarlah Tuhan jamah dan sembuhkan. Sehingga mereka melihat ada kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Satu persatu umat-Mu Tuhan jamah di rumah mereka masing-masing. Tuhan, biarlah firman termaterai dalam hidup kami. Firman-Mu ada dalam hati dan pikiran kami untuk kami melangkah tetap dalam iman kami, karena iman membuat kami mengerti akan perkara-perkara rohani. Bapa, hamba berdoa juga buat setiap rumah tangga, buat setiap keluarga. Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan pagari di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga suami istri saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati. Ada kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan suami istri. Mereka diberkati Tuhan. Anak-anak mereka menjadi anak-anak yang dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga mereka diberkati, keluarga mereka dijaga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Biarlah Allah yang memberkati setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap bisnis dari anak-anak Tuhan. Kalau ada hari-hari ini di antara mereka yang mengalami penurunan dalam penghasilan, Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah hati mereka tetap terus beriman dan percaya. Sekalipun penghasilan mereka menurun, tetapi iman mereka tidak boleh menurun. Hamba berdoa di dalam nama Yesus,
sehingga mereka tetap terus mengandalkan Tuhan, tetap terus bergantung kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan, studi anak-anak Tuhan, studi orang-orang muda diberkatilah oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati setiap mereka yang mungkin hari-hari ini juga sedang mencari pekerjaan. Hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan campur tangan dalam setiap apa yang menjadi rencana mereka, Allah. Sehingga mereka bertemu dengan lapangan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan, mendapatkan penghasilan yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa di dalam nama Yesus, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Allah juga yang memberkati setiap orang-orang muda dimanapun mereka bergabung dalam doa pagi hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan, diberkatilah masa muda mereka, diberkatilah studi mereka, diberkatilah pergaulan mereka, diberkatilah rencana-rencana ke depan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada anugerah, ada kemurahan Tuhan, ada kasih setia Tuhan dalam nama Yesus atas kehidupan orang-orang muda. Secara khusus hamba berdoa, Tuhan jauhkan mereka dari segala pergaulan yang jahat, daripada pergaulan yang buruk, daripada pergaulan yang menyesatkan. Di dalam nama Yesus ada anugerah, ada kemurahan Tuhan atas setiap orang-orang muda. Jaga pergaulan mereka Tuhan Yesus. Bahkan jaga hidup mereka untuk selalu mengasihi Tuhan. Bahkan hamba berdoa di dalam nama Yesus, hamba menyerahkan mereka jika ada di antara mereka yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Allah pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mencintai Tuhan Yesus, bahkan mengasihi dan menghargai hidup mereka dalam nama Yesus. Ada orang-orang tua juga yang berdoa bagi anak-anak mereka. Kami satukan hati kami berdoa bagi anak-anak kami. Kami percaya selama ada orang-orang tua yang berdoa bagi anak-anaknya, maka Tuhan ada pagar perlindungan Tuhan, ada berkat kemurahan anugerah Tuhan atas kehidupan anak-anak kami. Mungkin kami tidak bisa melihat mereka 24 jam dalam sehari, tapi kami percaya Tuhan matamu menjaga dan melindungi mereka, meluputkan mereka dari segala yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga buat yang sakit, karena hamba percaya firman Tuhan tergenapi, bahwa tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Kami percaya tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal. Di dalam nama Yesus, di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Kami percaya pagi ini yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Tergenapi firman Tuhan bagi kami. Disampaikan firman, disembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus terjadi. Satu persatu Tuhan jamah di rumah kami masing-masing. Satu persatu Tuhan pulihkan. Oh, ada yang terbaring, Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan menjamah, memulihkan tubuh yang sakit pagi hari. Sehingga mereka yang terbaring di rumah-rumah sakit, mereka yang terbaring di rumah mereka masing-masing, pagi ini mengalami kesembuhan, pagi ini menjadi pulih dalam nama Yesus. Hamba ucapkan berkat terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan, kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini berdoa untuk perekonomian mereka, untuk keuangan mereka, Tuhan hamba mohon belas kasihan Tuhan bagi mereka. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan, sehingga mereka sungguh boleh melihat pemeliharaan Tuhan Yesus yang ajaib. Kami percaya sampai hari ini Yesus kami tetap sama, tidak berubah. Engkaulah Jehovah Jireh, Engkaulah Allah yang memelihara kami, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang mencukupkan. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan. Tergenapi firman Allah dalam hidup kami, sehingga muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, anugerah-Mu ada atas masing-masing kami. Berkati ya Tuhan, setiap anak-anak kami, cucu-cucu kami dipelihara oleh Tuhan. Tergenapi firman Tuhan, anak cucu orang benar akan perkasa di bumi, tidak akan meminta-minta roti. Dalam nama Yesus, pemulihan terjadi, hubungan orang tua dan anak, hubungan adik dan kakak, terjadi pemulihan dalam nama Yesus. Hubungan mertua dan menantu, terjadi pemulihan dalam nama Yesus. Bahkan hubungan suami dan istri, terjadi pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, mujizat-Mu masih ada sampai hari ini.
Kami percaya ada kuasa dan lawatan Tuhan. Maka kami berdoa buat kota di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Diberkatilah kota kami. Kota di mana kami tinggal aman, damai, cuaca udaranya baik dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ekonomi kota kami maju, bertumbuh dalam nama Yesus. Bangsa kami ya Tuhan, kami ucapkan berkat. Bangsa di mana kami tinggal diberkati Tuhan. Kami tinggal di bangsa Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan jaga, Tuhan pelihara Indonesia. Hidup dalam kerukunan setiap orang-orang Indonesia. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, pemimpin-pemimpin kami diberikan hikmat, kebijaksanaan, terlebih roh takut akan Tuhan atas hidup mereka dalam nama Yesus. Dijauhkan mereka dari setiap permainan-permainan kuasa kegelapan dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan ada atas bangsa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya pagi hari ini kami sudah mengalami kuasa dan lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Karena kami percaya ada kuasa dalam doa orang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa syukur kami. Kami berdoa dan mengucapkan berkat di sepanjang hari berjalan ini. Apapun yang kami kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Tuhan sertai, Tuhan tolong, Tuhan tuntun langkah hidup kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan di sepanjang hari ini, kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita sudah selesai dalam ibadah doa pagi Rabu 13 Maret, ya kan? Kita percaya ada hal-hal dahsyat yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Pastikan setiap kita akan tetap terus setia mengiring Tuhan, tetap terus mengandalkan Tuhan, dan tetap terus dekat dengan Tuhan, ya. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.